Oke, eh, pada video ini saya akan lanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu modul 7 SCL Matematika TPB ITB 2023. Oke, untuk part satunya itu kemarin udah bahas yang tentang titik kritis, nilai maksimum, dan nilai minimum ya. Sekarang lanjut ke bagian 2 yaitu tentang kemonotonan. Oke, sebelum ngebahas soal-soalnya, saya ingatkan kembali sedikit tentang definisi kemonotonan. Nah, suatu fungsi f itu dikatakan monoton naik kalau gimana? F monoton naik pada suatu interval I jika untuk setiap X1, X2 di I, ini terserah sembarang gitu ya. X1, kita ambil X1 di I, X2 di I, dengan X1-nya kurang dari X2, maka berlaku Fx1 kurang dari X2 gitu. Grafiknya naik gitu ya. Nah, itu artinya F-nya monoton naik. Nah, ada lagi itu namanya F monoton tak turun. Nah, F monoton tak turun itu apa? Tak turun itu seperti naik juga ya, tapi dia tak turun istilahnya. Nah, tak turun itu seperti apa? F monoton tak turun pada interval I jika untuk setiap X1, X2 di I dengan X1-nya kurang dari X2 berlaku Fx1 kurang atau sama dengan Fx2. Nah, jadi dia boleh sama. Kalau tadi monoton naik atau sering juga disebut monoton naik murni. Monoton naik itu Fx1 itu kurang dari Fx2. Kalau X1-nya kurang dari X2, X1-nya kurang dari Fx2. Nah, kalau monoton tak turun, kalau kita punya X1 kurang dari X2, maka Fx1-nya kurang atau sama dengan Fx2. Ya. Nah, selanjutnya itu untuk monoton naik. Kemudian untuk monoton sebaliknya itu monoton turun. Kalau monoton turun, nah, F dikatakan monoton turun pada interval I jika untuk setiap X1, X2 di I dengan X1-nya kurang dari X2 berlaku Fx1 besar dari Fx2. Nah, untuk fungsi F, aduh typo ini ya. Fungsi F monoton tak naik. Nah, kalau monoton tak naik, nah yang penting dia nggak naik aja gitu ya. F dikatakan monoton tak naik pada interval I jika untuk setiap X1, X2 di I dengan X1-nya kurang dari X2 berlaku Fx1 lebih atau sama dengan Fx2. Ya. Nah, untuk mempermudah dalam mengerjakan soal, ada teorema. Nah, ini. Misalkan kita punya fungsi f kontinu pada interval I. Nah, dan terdiferensialkan pada setiap titik dalam I. Nah, f itu kontinu pada interval I. Yang terpenting di sini adalah terdiferensialkan pada setiap titik dalam I. Nah, tidak masalah kalau ujung-ujungnya nggak terdiferensialkan gitu ya. Yang penting dia terdiferensialkan di setiap titik dalam I. Nah, ujungnya kalau enggak apa-apa. Yang penting F-nya terdiferensialkan pada setiap titik dalam I. Maka, kalau udah memenuhi syarat itu, maka jika F aksen X-nya lebih dari 0 untuk setiap titik dalam I, titik dalam ini ya, jika F aksen X-nya besar dari 0 untuk setiap titik dalam I, maka F-nya monoton naik pada I. Nah, nih, kalau F aksen X-nya besar dari 0 untuk setiap titik dalam I, maka F monoton naik pada I. Jadi misalnya nih, kita punya F aksen. Misalnya domainnya kita tuh di eh ini misalnya kita punya domainnya itu di 1 sampai nih kurung siku gitu ya, ada 1 gitu ya. 1 sampai 5 nih, kita punya domainnya 1,5 sampai 5. Nah, F aksennya, F aksen X-nya itu besar dari 0 misalnya, yang penting F aksennya besar dari 0 dari 1 sampai 5. Nah, kurungnya kurung ini gitu ya. Jadi titik dalamnya aja. Kita nggak peduli di 1 atau di 5-nya itu dia F aksennya berapa. Maka F, ini I-nya misalnya ya. Maka F itu dikatakan monoton naik pada I. Pada I berarti pada apa? Pada 1 sampai 5. Walaupun mungkin F aksen X-nya sama dengan 0 di 1. Atau bahkan mungkin F aksen X-nya tidak ada di 5. Itu nggak masalah. Jadi asalkan F aksen X-nya besar dari 0 di titik dalam I, maka F-nya monoton naik pada I. Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk yang monoton turun.
Jika aksen X-nya kurang dari 0 untuk setiap dalam I, maka F-nya monoton turun pada I. Oke. Nah, eh sering itu ditanyakan soal adalah interval kemonotonan. Nah, interval kemonotonan itu apa? Interval kemonotonan suatu fungsi f merupakan interval di mana fungsi tersebut monoton naik atau monoton turun. Nah, interval kemonotonan dapat diperoleh dengan menyelesaikan tidak samaan f aksen x besar dari 0 itu untuk monoton naik dan menyelesaikan persamaan pertidaksamaan f aksen x kurang dari 0 untuk monoton turun. Oke. Nah, berikut contoh soalnya. Nah, ini soal SCL modul 7 ya, nomor 2. Oke. Tentukan interval kemonotonan yaitu interval di mana fungsi naik atau turun dari fungsi-fungsi berikut di daerah asalnya. Nah, di daerah asalnya ya. Oke. Nomor 2A. Nah, nomor 2A fx sama dengan x kuadrat kali 2x kurang 3. Ini domainnya apa ini? Ini semua bilangan real domainnya ya. Ini kan polinom, semua bilangan real. Polinom itu fungsi kontinu? Ya, karena dia fungsi kontinu dan terdiferensialkan di domainnya, maka teorema kemonotonan tadi dapat kita gunakan gitu ya. Nah, oke, nomor 2A. Nomor 2A kita punya fx sama dengan x kuadrat kali 2x min 3. Nah, fx sama dengan x kuadrat kali 2x min 3. Ini kalau bisa juga kita tulis sama dengan apa? Kaliin ke dalam, ini kan jadi 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat. Ya kan? Akibatnya kita jadi punya f aksen x sama dengan apa? Turunan dari 2x pangkat 3 apa? 3 kali 2 berarti 6x kuadrat kurang 6x. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 6x-nya dikeluarin, berarti 6x kali x min 1 ya. Oke. Nah, untuk mencari interval kemonotonan kan kita perlu mencari di mana f aksen x-nya ini besar dari lebih dari 0 atau di mana f aksen x ini kurang dari 0. Otomatis kita butuh pembuat nolnya gitu kan. Pembuat nol. Pembuat nol dari f aksen x. Nah, pembuat nol dari f aksen x berarti kita selesaikan f aksen x sama dengan 0, yaitu 6x kali x min 1 sama dengan 0. Artinya x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 1 gitu ya. Oke, kita uji garis bilangan. Selanjutnya, uji garis bilangan. Garis bilangan. Uji garis bilangannya terhadap apa? Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan f aksen x-nya ya. Nah, gunakan f aksen x. Aduh. Nah, ininya pakai f aksen. F aksen berarti tadi ininya ada 0 sama 1. Oke. Kita coba masukin ke sini. Kalau seandainya x-nya kita pilih bilangan negatif, misalnya min 1. 6 kali min 1, min 6. Min 1 kurang 1, min 2. Negatif berarti ya. Negatif kali, bukan. Negatif kali negatif, positif. Berarti di sini positif. Kemudian, di sini kan f aksennya sama dengan 0 ya. Di sini 0, di sini kan f aksennya 0. Kalau di sini 0 juga. Kalau dari antara 0 sampai 1, coba aja setengah gitu ya. Setengah berarti 6 kali setengah positif. Setengah kurang 1 negatif. Positif kali negatif, negatif. Berarti di sini negatif. Kemudian setelah angka 1 misalnya coba 2 gitu. 6 kali 2, 12 positif. Kemudian 2 kurang 1, 1 positif juga. Positif kali positif, positif. Nah, dari sini kita jadi apa?
Jadi dapat apa? Diperoleh F aksen X lebih dari nol pada min tak hingga sampai nol gitu ya. Kemudian F aksen X-nya kurang dari nol pada 1. Bentar, bentar, bentar. F aksen besar dari nol pada minta hingga sampai nol dan 1 sampai tak hingga. F aksen X-nya kurang dari nol dari nol sampai 1. Oleh seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dapat disimpulkan bahwa F monoton naik pada min tak hingga sampai nol dan 1 sampai tak hingga. Kemudian F monoton, tulis ya, monoton turun pada, sebentar, ini, nah titik ujung ini boleh ikut ya. Nih, minta hingga sampai nol dan 1 sampai hingga. Kan tadi teoremanya yang penting F aksennya besar dari nol pada titik dalamnya, maka F monoton pada titik pada I-nya gitu ya. F monoton turun pada nol sampai 1. Oke ya. Selanjutnya. Nah, ya, penghubung ini. Penghubung ini itu tulis pakai kata-kata pakai dan gitu ya. F monoton naik pada ini dan ini gitu. Jadi monoton naik di sini gitu. Gak boleh pakai gabungan ya. Bukan digabung, bukan diiris juga ini ya. Gak boleh pakai lambang gabungan. Misalnya F monoton naik dari minta hingga sampai nol gabung 1 sampai tak hingga itu gak boleh ya. Karena apa? Karena definisi kemonotonan itu tadi apa? Kalau kita bikin gabung berarti kan eh, kita katakan dia F itu monoton naik pada minta hingga sampai nol 1 sampai tak hingga. Kalau gabung berarti dia udah satu sebuah kehimpunan kan dia jadinya. Nah, definisinya nanti pokoknya itu saya bisa ngasih contohnya gimana ya? Contohnya itu kan bisa aja itu kita punya grafik, misalnya em, gimana ya? Ini bukan grafik dari yang kita sekarang ya. Katakanlah kita bisa aja punya grafik, ada tuh grafik seperti ini. Misalnya begitu ya. Nah, ini kan F monoton naik pada ini jelek. Ini enggak, ini enggak nyatu gitu ya. Sebentar. Ini bagus-bagus. Nah, misalnya begini. Nah, misalnya kita punya grafik seperti ini. Ini katakanlah di A gitu ya. Nah, ini kan F-nya monoton naik dari minta hingga sampai A nih. A-nya nggak ikut ya, karena A-nya asimtot tegak. Kemudian dia monoton naik lagi juga dari A sampai sampai titik ini gitu. Ya, dia monoton naik lagi juga di sini. Tapi ini tuh nggak boleh digabungin. Kenapa? Nanti bisa melanggar definisi. Misalnya kita ambil X1 di sini, kemudian X2 di sini. Ini tuh nggak lebih kecil daripada di sini gitu. F X1-nya nggak lebih kecil daripada FX2 gitu. Nah, tapi kalau kita pakai penghubung dan ini maksudnya itu tuh himpunan terpisah. Jadi dia monoton naik pada dari minta hingga sampai A. Jadi kita ambil X1, X2 di sini. Nah, kita ambil X1, X2 dari minta hingga sampai A, dia memenuhi syarat definisi. Kemudian dan dia juga monoton naik dari A sampai sini misalnya kan sampai B gitu lah ya. Dari A sampai B. Nah, kemudian bisa juga mengikuti definisi kita ambil X1 X2 di
interval A sampai B, maka dia akan memenuhi syarat kemonotonan, definisi kemonotonan ya. Jadi, pokoknya intinya F monoton kalau ada soal seperti ini, nanti ketemu intervalnya ada dua, jangan pakai lambang gabungan atau lambang irisan ya. Nah, jadi F monotonaik pada minta hingga sampai 0 dan pada 1 sampai 3. Gini ya. Oke, sama. Monoton naik, monoton turun juga sama. Oke, paham ya? Sip. Lanjut ke soal nomor 2B. 2B-nya adalah cara pindahin ke bawah. Oke. Nah, ini bukan, ini grafiknya ya. Ini contoh saja. Oke, lanjut ke soal nomor 2B. 2B GX sama dengan setengah X pangkat 3 kurang 3 akar X tambah 1. Oke. Ding, 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 ding. Nomor 2B. Nomor 2B GX sama dengan apa tadi? Setengah X pangkat 3 kurang 3 akar X tambah 1. Nah, kalau kita punya GX sama dengan ini, berarti G aksen X-nya sama dengan apa? G aksen X-nya turunan dari setengah X pangkat 3 apa? 3/2 X². 3/2 X² kurang. Nah, 3 akar X. Akar X itu kan sama dengan X pangkat setengah kan? Berarti ini jadi 3/2 X pangkat min setengah. Tambah, oh turunan 1, 0 ya. Seperti ini doang. Nah, ini dapat juga ditulis sama dengan 3/2 kali X kurang 1/akar X. Nah, atau sama juga dengan, kita kan mau mencari pembuat nolnya ini kan ya. Karena kita mau cari pembuat nolnya, berarti ini eh, kita samain dulu penyebutnya. Berarti ini sama dengan 3/2 X kali akar X. X kali akar X. X kali akar X itu berarti apa? X kali akar X itu akar X itu kan pangkat setengah. Ini X² tadi ya. Oh. X² kali akar X berarti dia jadi 4/2 tambah setengah berarti 5/2 ya. X pangkat 5/2 kurang 1/akar X. Nah, gitu ya. Nah, ini ditulis ini juga bisa sih. X² akar X. Nih, selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Ini artinya apa? Diperoleh G aksen X sama dengan 3/2 X² akar X min 1/akar X. Nah, ini dengan syarat X-nya tidak sama dengan 0 ya. Ini mah kalau ini domain kita apa ini? Domain dari si G-nya adalah 0 bisa ya. Dari 0 sampai hingga. Karena ini ada akar kan, berarti 0 sampai hingga. Tapi G aksen yang kita peroleh ini adalah untuk X-nya yang besar dari 0 ya. Nah, ini adalah salah satu contoh titik singular ya teman-teman ya. Nah, salah satu contoh titik singular. Titik singular itu kan kalau kita mau cari titik kritis, maaf ini agak melebar sedikit.
Ah, pada bagian sebelumnya kan kita untuk mencari nilai maksimum minimum kan kita nyari titik kritis ya. Ada titik stasioner, ada titik singular sama titik ujung gitu kan. Nah, kalau titik ujung nol ini kan masuk ke dalam titik ujung nih. Nah, untuk titik stasioner kan kita cari yang G aksen X-nya sama dengan nol. Berarti kita selesaikan nanti yang penyebutnya ini sama dengan nol ya kan. Nah, kita cari yang penyebutnya ini sama dengan nol. Penyebut pembilang ini sama dengan nol gitu ya. Nah, kemudian singular. Singular itu adalah di mana G aksennya tidak ada. G aksennya tidak ada. Nah, ini kan G aksen nolnya nggak ada ini ya. Nah, ini kan kalau diturunin kan dia jadi seperti ini. Tapi di nol dia tidak terdefinisi ini kan. Padahal dia nol itu termasuk ke dalam domainnya. Berarti ini singularnya adalah X sama dengan nol. Cuman untuk nyari kemonotonan kita nggak butuh itu ya. Yang penting kan titik dalamnya. Nah, itu untuk mencari maksimum minimum lokal ya. Maksimum minimum. Oke. Baik, kita lanjutkan. Diperoleh G aksen X sama dengan ini. Lalu pembuat nol dari G aksen X adalah pembuat nol dari G aksen X. Yaitu dengan menyelesaikan eh, X kuadrat akar X kurang satu sama dengan nol. Eh, berarti X kuadrat akar X sama dengan satu. X kuadrat X akar X sama dengan satu ini dipenuhi kalau apa? Kalau X-nya sama dengan satu ya. Oke. Ah, oke, kita uji garis bilangan terhadap G aksen. Nah, dengan titiknya nol, satu. Ini dan seterusnya gitu ya. Oke. Ah, kita coba untuk di antara nol sampai satu. Di antara nol sampai satu misalnya setengah gitu ya. Coba kalau setengah dimasukin ke sini. Setengah. Setengah kuadrat kali akar setengah kurang satu. Nah, ini kan kurang dari satu. Berarti negatif ya. Negatif. Kemudian coba lebih dari satu. Misalnya dua. Dua kuadrat akar dua. Nah, ini pasti positif. Ini negatif. Ini positif. Maka diperoleh F aksen. Oh, F. Diperoleh G aksen X besar dari nol pada nol sampai ada satu sampai hingga. Kemudian G aksen X-nya kurang dari nol pada nol sampai satu. Akibatnya dapat disimpulkan em, akibatnya dapat disimpulkan G monoton naik pada satu sampai hingga. Dan G-nya monoton turun pada nol sampai satu. Oke, paham ya? Selanjutnya, satu soal lagi yang nomor 2C. Nomor 2C fx sama dengan x kuadrat per x kuadrat min 1. Ya, sama aja ya langkahnya ya. Ah, coba tulis dulu. Nomor 2C fx sama dengan x kuadrat per x kuadrat min 1. Oke, sama aja ya langkahnya. Pertama apa? Kita cari dulu f aksen x. F aksen x karena ini U per P. Ingat ya, kalau kita punya
F sama dengan U per V, berarti U-nya fungsi terhadap X, V-nya fungsi terhadap X, berarti F aksennya sama dengan U aksen V kurang V aksen U, U aksen V kurang, ops, kurang UV aksen per V kuadrat. Jadi ini, katakanlah U-nya X kuadrat, V-nya X kuadrat min 1 gitu ya. Berarti U aksen V, U aksen 2X kali V. X kuadrat kurang 1 kurang U V aksen. U-nya X kuadrat kali V aksennya 2X per V kuadrat. V kuadratnya berarti X kuadrat min 1 kuadrat. Nah, ini disederhanakan bisa menjadi, uh, ini di kiri ada 2X, di kanan juga ada 2X. Berarti ini 2X dalam kurung X kuadrat kurang 1 kurang X kuadrat per X kuadrat min 1 kuadrat. Berarti sama dengan 2X, X kuadratnya habis, kali min 1 per X kuadrat min 1 kuadrat. Berarti sama dengan min 2X per X kuadrat min 1 kuadrat. Oke, berarti pembuat nolnya apa ini? Ini F tidak terdefinisi pada. Nah, kalau ada soal seperti ini, untuk batas-batasnya itu adalah yang membuat dia sama dengan nol sama yang titik dia tidak terdefinisinya ya. Nah, berarti ini eh pembuat nolnya adalah X sama dengan nol. Kemudian yang penyebutnya ini sama dengan nol kalau min 1. 1 ya. Min 1 dan 1 ya. Min 1 dan 1. Ini dia tidak definisinya kan kalau X tidak sama dengan 1 dan X tidak sama dengan min 1. Ya. Kemudian buat nolnya adalah X sama dengan nol. Oke, kita cobain. Untuk di kirinya min 1, misalnya kita coba min 2. Min 2, berarti pembilangnya jadi min kali min positif. Penyebutnya min 2 kuadrat. Penyebutnya ini dimanapun, dia selalu positif ya, karena kuadrat. Pembilang penyebut ya. Penyebutnya ini selalu positif, berarti kita tinggal lihat pembilangnya. Nah, min 2X yang negatif berarti jadi positif. Min 1 sampai 0. Min 1 sampai 0 itu bilangan negatif juga ya. Negatif-negatif positif. Ini F aksen. Kemudian kalau di sini kan F aksennya sama dengan 0 ya. F aksen X, F aksen 0 sama dengan 0. Kalau ini F aksennya tidak ada ya. Memang tidak terdefinisi di sini ya. F aksen. Dia bolong di situ. Nah, dari 0 sampai 1, 0 sampai 1 saya setengah berarti negatif. 1 sampai tak hingga, katakanlah 2, itu min 2 kali 2, negatif. Oke, nah ini seperti tadi ini kesimpulannya kita jadi punya F besar dari 0 pada F lebih dari 0, F aksen. F aksen X lebih dari 0 pada min tak hingga sampai min 1 dan min 1 sampai 0. Nah, F aksen X-nya kurang dari 0 pada 0 sampai 1 dan 1 sampai tak hingga. Kesimpulannya kita jadi punya F monoton naik pada min tak hingga sampai min 1, kemudian dan min 1 sampai 0. Nah, ini min satunya nggak ikut, tapi nolnya boleh ikut ya, karena nol ada di domain. Tapi min 1 kan nggak ada di domain. Oke, kemudian F-nya monoton turun pada
0 sampai 1 dan 1 sampai sehingga. Saya ingatkan lagi, jangan tulis pakai gabungan di sini ya. Oke. Jangan pakai gabungan, juga jangan pakai irisan. Kalau pakai irisan nanti nilainya jadi nggak ada. Kalau pakai gabungan itu juga bisa melanggar definisi. Terdapat yang definisi jadi terlanggar gitu. Memang mungkin nggak semuanya, tapi terdapat beberapa kasus yang bisa melanggar definisi. Oke, paham ya? Jadi kesimpulannya kalau ada pertanyaan, tentukan interval kemonotonan, apa langkah-langkahnya? Kita cari dulu turunannya, kemudian cek di mana aja turunannya yang lebih dari 0 dan di mana aja yang turunannya kurang dari 0. Untuk yang turunannya lebih dari 0, maka dia monoton naik pada interval tersebut. Untuk daerah yang turunannya kurang dari 0, maka F-nya monoton turun pada interval tersebut. Oke, paham ya? Baik, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga semuanya paham. Terima kasih. Nanti akan dilanjut lagi ke yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.